Ya, shalom alaikum, selamat malam sahabat Radio Surya Kebenaran dimanapun sahabat berada. Jumpa lagi di malam hari ini dalam program Refleksi. Seperti biasa di hari Selasa malam kami hadir dengan obrolan yang menarik, yang pastinya dengan narasumber kita atau pembicara kita yang sudah siap dengan tema atau materinya di malam hari ini, yang akan bersama-sama kami bagikan ke ruang dengar sahabat. Ya, khususnya bagi sahabatku yang ada di 107.8 di kota Ambarawa, dan juga sahabatku yang ada di luar sana yang mengikuti dan mendengarkan melalui live streaming melalui aplikasi Radio Box. Selamat malam dan selamat bergabung. Ya, saya Rio sebagai host di malam hari ini, dan juga sahabatku sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat kami hadir, dan juga kami mengundang atensi sahabat di 0816654532 bagi sahabat yang mau bertanya maupun konseling di malam hari ini, dan nanti akan direspon langsung ya bersama dengan pembicara kita. Dan sahabatku di malam hari ini kembali nanti sebagai pembicara kita itu bersama dengan Bapak Gembala Simeon Sulistyo, atau kita akrab menyapa dengan Pastor Simeon, yang akan berbagi sahabatku dengan pembahasan kita kembali. Ini berbicara tentang cinta pastinya, yaitu dengan judul yaitu Cerdas Mencinta. Nanti seperti apa pembahasan kita di malam hari ini? Rio hadirkan dulu lagu pujian ke ruang dengar sahabat, dan nanti kita akan ngobrol nih bersama dengan Pastor Simeon Sulistyo yang pastinya hadir di studio Radio Surya Kebenaran bersama dengan kita semua di malam hari ini. Baiklah, untuk kita semua, Rio hadirkan satu buah lagu kembali ke ruang dengar sahabat. Ini lagu You Raise Me Up atau Itisa Oti dalam cover untuk bahasa Hebrew atau bahasa Ibrani ya di malam hari ini. Sambil kita belajar, nanti bagi sahabat yang ada di rumah, silakan bergabung di 0816654532. עצוב וגם נפשי מרה היא, וכשצרות טורדות הן את ליבי, אשב לי כאן. Ya, selamat malam dan selamat bergabung, khususnya sahabatku yang baru bergabung dalam program Refleksi di malam hari ini. Seperti tadi sudah Rio buka di awal dan juga mengawali jumpa kita di malam hari ini, sebuah lagu dengan judul Tisa Oti sudah hadir ke ruang dengar sahabat. Baiklah, tadi sudah kita spill ya di awal pembicara kita di malam hari ini. Langsung saja dengan suasana yang berbahagia dan penuh cinta pastinya ya, bersama dengan Pastor Simeon. Kita sapa langsung saja. Selamat malam, Shalom Aleika Pastor Simeon. Halo, selamat malam, Shalom Rio dan semua sahabat Surya Kebenaran dan semua yang mendengarkan melalui apapun. Apa kabar nih Pastor? Haleluya, luar biasa. Luar biasa, penuh cinta. Penuh cinta, kita harus penuh cinta ya. Amin, amin, amin. Jadi tidak ada matinya nih kalau bicara tentang cinta. Dan betul, di malam hari ini kita kembali lagi, kita ngobrol tentang cerdas mencinta. Kenapa nih Pastor kembali lagi? Apakah ada sesuatu nih? Ya karena sudah lama kayaknya saya belum nggak ngomongin cinta lagi ya. Kalaupun ada cuman serempet sedikit-sedikit gitu kan. Biar cintanya nggak berkurang. Nah ini sekarang saya tergerak lagi untuk ngomongin tentang cinta khusus, tentang cinta begitu. Ya apalagi biasanya kalau bulan Februari kan anak-anak muda pada ini kan sibuk ya kan, sibuk untuk apa hari Valentine gitu kan. Nah ini mungkin ya untuk sebagai pembekalan dikit lah ya. Gitu. Bukan untuk hari Valentine ya. Bukan untuk kita merayakan Valentine nih. Tetapi untuk membekali
Ya, membekali. mereka anak muda tentang cinta. Oke, jadi tahu untuk mengekspresikan cinta itu seperti apa nih sahabatku di malam hari ini bersama dengan Pastor Simeon. Nanti sekali lagi bagi yang mau bergabung silakan di 08166545. Kami menunggu dan mengundang atensi sahabat yang ada di luar kota Ambarawa, dan silakan bagi yang mau bergabung ya. Tapi sebelum kita lanjutkan nih Pastor, ada sapaan dulu dari Irdawanti. Wah, selamat malam Irda. Selamat malam Irda. Shalom, selamat malam buat Kak Simeon dan juga buat Kak Aryo dan seluruh pendengar setia Radio Surya Kebenaran. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Haleluya. Dipantengin terus ya sampai dengan pukul 21 di malam hari ini. Baiklah, daripada kita berlama-lama, langsung saja kita masuk pada pembahasan kita yang pertama. Silakan Pastor. Ya. Sahabat Surya Kebenaran, pada malam hari ini kita mau bahas tentang cerdas mencinta. Kenapa kok saya ngomongin cinta lagi? Tadi sudah ada alasannya. Dan kenapa kok judulnya cerdas mencinta begitu ya? Karena kalau saya lihat anak-anak muda itu kalau sudah jatuh cinta itu logika nggak jalan gitu kan? Udah nggak cerdas. Nggak cerdas. Tidak ini dalam berpikir lagi gitu kan. Jadi seperti lagunya Agnes Monica itu. Cinta ini kadang-kala tak ada logika. Ya itu memang betul, bukan kadang-kala gitu kan. Kalau kita terlalu terbawa situasi, terbawa perasaan ya, baper gitu kan. Terlalu emosi cintanya ini terlalu besar, maka biasanya memang logika nggak jalan. Dan makanya ada ungkapan orang jatuh cinta itu tai kucing rasa coklat, gitu kan. Jatuh cinta itu rasanya berjuta rasanya, dan bahkan kalau lihat tai kucing pun rasa coklat katanya. Gitu. Jadi artinya semuanya indah, gitu kan. Semuanya baik, semuanya ya kayak kemana-mana tuh bau bunga gitu. Siap. Jadi kak bau bunga selalu kayak kenapa? Karena hatinya berbunga-bunga terus gitu kan. Itu yang membuat kadangkala anak muda tidak cerdas lagi dalam mencinta begitu kan. Karena logika nggak main gitu. Nah kali ini saya mau kembali mengingatkan kepada teman-teman semua, khususnya anak-anak muda dimanapun berada, untuk yuk mari kita belajar cerdas dalam mencinta begitu. Jangan pokoknya cinta, pokoknya gua cinta mati deh sama lo gitu kan. Jangan ya. Dan nanti silakan kalau mau tanya-tanya silakan ya. Ini pembuka dulu gitu kenapa. Dan untuk selanjutnya alasannya adalah kenapa kok harus cerdas dalam mencinta, supaya kita punya paradigma yang benar gitu di dalam mencinta. Kalau paradigma kita salah, maka kita akan bertindak secara salah juga gitu. Betul. Misalkan nih ada orang yang berpikir bahwa cinta itu adalah maksud saya hubungan antara suami laki-laki dan perempuan ya, hubungan cinta percintaan ini ibaratnya kayak seringkali kan ada yang bilang kaulah segalanya. Terus dan itu kayaknya memang segalanya buat dia gitu. Itulah yang membahayakan, paradigma yang salah begitu. Dan bahkan ada quotes saya melihat pernah membaca di internet begitu. Carilah pasangan yang menurut kamu yang kamu pikir kamu tidak bisa hidup tanpanya. Ya ini kan seolah-olah benar begitu kan, tetapi kalau dia pergi kita mati dong. Iya, makanya akhirnya kalau putus atau apa jadi akhirnya setengah mati kan. Dan akhirnya kalau konyol akhirnya bunuh diri gitu. Itu hal yang salah. Kenapa? Karena berpikirnya begitu. Pilihlah pasangan yang kamu pikir kamu tidak bisa hidup tanpanya. Salah. Harusnya adalah berpikir pilih pasangan yang kamu pikir kamu bisa hidup bersamanya. Kenapa? Karena nanti goalnya dari pacaran apa? Menikah gitu kan. Lah kalau menikah kan hampir tiap hari, boleh dikatakan tiap hari jadi satu. Bertemu terus tiap hari loh. Kalau kamu nggak bisa hidup sama dia,
ya ngapain menikah? Iya kan gitu. Betul. Dan biarlah kita berpikir bahwa kalau hanya kepada Tuhan, berpikirnya kalau aku tanpamu butiran debu, aku tanpamu nggak bisa hidup. Biarlah kita ngomong itu kepada Tuhan saja, gitu lah. Ya, karena memang kenyataannya begitu, gitu. Kita kalau tanpa Tuhan, ya matilah kita seperti itu ya. Mungkin di dunia ini masih tetap hidup, tapi nanti di alam kekekalan nanti kita nggak akan hidup bersama dengan Dia gitu, mengalami kematian kekal yang ada di neraka sana begitu. Ya, jadi supaya kita punya paradigma yang benar, karena di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tapi biarlah kamu diubah oleh pembaharuan pikiranmu, agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim yang baik, yang berkenan dan yang sempurna begitu. So biar kita mempunyai pola pikir yang benar, khususnya mengenai percintaan ini ya. Jadi yang masih jomblo maupun yang sudah berpacaran, simak baik-baik obrolan kita malam ini. Agar kita bisa mengerti apa itu kehendak Elohim nih, sahabatku. Nah itu saja Pastor ya. Ya itu dulu untuk opening kita di malam hari ini. Ya, nanti bagi sahabat yang ada di rumah silakan ya di 0816654532 langsung saja, mungkin langsung terbesit, oh saya mau tanya ini, saya mau konseling tentang ini nih. Nanti langsung saja akan dijawab bersama dengan Pastor Simeon di malam hari ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, kami akan kembali selepas lagu pujian berikut ini, tetap di 107.8 dalam program Refleksi. בעת צרה ומצוקה אביט אליך, בעת צרה ומצוקה אקרא. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, masih dalam program Refleksi di malam hari ini bersama dengan saya Rio sebagai host yang akan menemani sahabat sampai dengan pukul 21, dan juga pembicara kita ada Pastor Simeon di studio Radio Suara Kebenaran. Baik Pastor, kita langsung saja masuk ke selanjutnya dari apa yang tadi sudah kita buka di awal. Silakan. Ya, tadi kita ngomongin tentang paradigma ya, atau cara pandang tentang cinta. Dan bagaimana sih paradigma yang benar itu? Ada banyak hal yang mau saya bagikan kepada kita semuanya tentang paradigma yang seringkali salah di kalangan anak-anak muda begitu. Yang pertama, biasanya katanya cinta itu nggak bisa memilih gitu kan, sehingga ya nggak tahu kenapa kamu bisa cinta sama dia, nggak tahu, gue pokoknya cinta. Dan bilang cinta itu kan tidak harus tanpa alasan, tidak harus pakai alasan, tidak butuh alasan katanya. Tapi sebetulnya saya kasih tahu bahwa cinta itu timbul karena keputusan, bukan semata-mata perasaan gitu. Munculnya cinta itu keputusan sebetulnya. Karena itu prosesnya cepat sekali di dalam pikiran kita, sehingga kita tidak menyadarinya. Gitu. Nah, kenapa nggak menyadari? Buktinya begini. Ya, terutama yang cewek-cewek nih ya. Kalau disukai oleh beberapa cowok begitu kan, kenapa kamu milih salah satunya? Padahal mungkin ada yang lebih ganteng, ada yang lebih ini. Kenapa? Karena ada yang kamu pilih itu adalah yang nyaman buat kamu, atau sesuai kriteriamu. Begitu. Artinya apa? Kamu ada keputusan di sana. Oh, kayaknya ganteng juga nih. Aduh, kok baik juga ya kayaknya ini ini secara tidak sadar di dalam selera pikiran saya. Iya, di dalam pikiran bawah sadar kita ini begitu prosesnya gitu. Kok baik sekali, aduh tersentuh nih gue nih. Ya ampun cowok, so sweet banget ya kan. Nah ini kan itu sebenarnya sudah ada di dalam pikiran kita gitu, cuman kita nggak nyadarinya. Akhirnya kita secara tidak sadar memilih
aku kayak suka sama dia. dikonfirmasi gitu. Iya gitu. Dan itu sebenarnya memilih begitu. Dan di dalam firman Tuhan pun juga bilang bahwa kasih atau cinta itu bisa diperintahkan. Buktinya apa? Kasihilah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu. Jadi kasihilah, lah itu perintah. Nah, jadi kita harus mengasihi. Nah, berarti itu kan keputusan gitu ya. Lalu setelah kita mengambil keputusan untuk mencintai, lalu itu akan mulai berkembang dengan sendirinya gitu. Karena apa? Kita sudah memutuskan untuk cinta gitu. Ya. So, cinta itu timbul karena keputusan, bukan karena perasaan saja. Lalu yang kedua, kita harus tahu tujuan pacaran tuh ngapain gitu, nggak cuma having fun dan nggak cuma saling mengenal satu sama lain, dan terutama bukan untuk test drive ya. Nih anak-anak muda nih, karena zaman sekarang itu banyak orang melakukan pacaran dengan bilang test drive. Maksudnya apa? Test drive itu hubungan seks dulu, gimana rasanya gitu kan, enak enggak, cocok enggak gitu. Kalau nggak cocok ya cari yang lain. Kalau cocok dilanjut, ya ini kan ngawur gitu. Dilanjut karena kecelakaan. Nah, itulah. Ini paradigma yang salah gitu. Nah, tujuan pacaran itu adalah mencari istri atau mencari suami. Nanti kamu kan nikahnya sama pacarmu toh. Gitu loh. Meskipun mungkin ada yang bilang aku ditinggal nikah sama pacarku, ya berarti dia selingkuh, ya kan? Begitu. Oleh karena itu, pilihlah pasangan atau jodoh yang kamu pikir kamu bisa hidup bersamanya. Ya, tadi saya sudah bilang, bukan kamu pikir kamu tidak bisa hidup tanpa dia, tapi kamu pikir kamu bisa hidup bersama dengan dia. Kamu pikir tuh, kira-kira kalau pacarmu kelakuannya begini, bisa hidup nggak nih gua sama dia nih, gitu kan? Artinya kamu betah nggak hidup bareng sama orang model begitu, gitu loh. Iya toh, gitu. Lalu saat pacaran makanya itu harus buka mata buka telinga lebar-lebar. Kalau dikasih tahu sama temennya, dia tuh nggak baik loh kayaknya nih gini-gini. Atau mungkin ada orang tuamu bilang, kok papa mama kayaknya kurang srek ya gitu. Nah ini sudah warning, kamu harus dengerin tuh mereka, gitu loh. Kok kayaknya aku kurang setuju sama dia. Orang tua misalkan bilang kayak gimana gitu. Ada insting orang tua, harus dengarkan. Harus dengarkan. Ya, jadi jangan terus nanti siapa tahu sama gue berubah. Ini kan anggapan yang salah. Sama kamu berubah lah, sekarang sudah sama kamu kan, berubah nggak? Enggak ya kan? Justru padahal kalau cowok itu ya, itu kalau sudah menikah tuh keluar aslinya gitu. Iya kan? Jangan berpikir nanti kan katanya kuasa doa itu mengubah segalanya. Loh, bener. Tetapi harus realistis juga, gitu. Bisa akan berubah, mungkin bisa, gitu kan. Tapi tidak semudah itu Ferguson. Tidak semudah membalikkan telapak tangan, berdoa sebulan selesai gitu. No. Tidak. Tetapi itu harganya sangat mahal, mahal sudah. Saya pernah dengar ya, ada orang yang memang mendoakan ya karena mungkin sudah menikah dan mendoakan pasangannya ini supaya berubah. Akhirnya berubah. Tapi setelah sekian puluh tahun menikah mereka. Dan bayangkan sekian puluh tahun kamu harus menangis dan makan hati dan sebagainya. Berdoa bertalu-talu terus gitu. Makan hati hanya untuk mengubah seorang gitu. Jadi istilahnya dia tidak menerima doa berkat ketika dia diberkati, dan juga dia tidak terima doa ketika para undangan tamu datang bilang selamat berbahagia. Nah dia nggak menerima kata-kata yang baik itu, tapi malah dia berproses untuk mencari kata itu, bahagia itu. Lebih baik cari pasangan yang sudah baik, ya toh. Lalu kalian hidup bersama dengan baik dan kamu berdoa untuk hal lain bersama gitu loh. Jangan cuman kamu tok yang nangis-nangis terus untuk perubahan pasanganmu gitu loh. Tapi kalau sudah terlanjur menikah, ya apa boleh buat begitu. Tetapi ini saya ngomong untuk yang belum terlanjur begitu kan. Seperti itu. Oke.
Jadi harus buka mata, buka telinga lebar-lebar. Lalu ada lagi yang berpikir bahwa nanti waktu yang akan mengubah. Siapa bilang waktu justru akan mereveal, membuka aslinya begitu. Ya. Oke, jadi buka mata, buka telinga lebar-lebar. Lalu yang ketiga, punya visi dalam hidup. Nah, itu terutama yang pria nih, saya ngomong yang cowok-cowok. Ya, harus punya visi. Ke depan aku mau ngapain gitu. Tidak hanya masalah pekerjaan ya, tetapi visimu itu mau apa gitu. Kamu mau jadi seperti apa? Pribadi yang seperti apa? Kamu punya skill, punya sesuatu yang bisa dikembangkan. Kamu ada visi ke depan mau apa? Terutama kalau punya panggilan Tuhan. Kamu ada panggilan Tuhan apa begitulah. Ya. Dan saya kasih tahu cewek-cewek nih ya, kalau kamu ditembak cowok nih jangan langsung segera yes or no gitu kan, tanyain dulu visimu ke depan apa nih. Gitu. Kan masih jauh, pacaran aja belum, masih ini kok ngomongin visi loh. Justru masih jauh inilah kita harus tahu ini cowok punya kualitas apa enggak gitu kan. Dia punya paradigma enggak? Iya, punya ada tujuan dalam hidup enggak. Lah nanti kalau kamu hidup bersama terus mau apa nih? Udahlah pokoknya ngalir aja. Ngalir. kita air. Iya. Dan ingat kalau air itu mengalir itu dari tempat tinggi ke tempat rendah gitu. Ya karena harusnya kita kan dari terus naik dan tidak pernah turun gitu. Betul. Ya, jadi ya cerdas dalam mencinta, oke? Punya visi di dalam hidup, terutama yang cowok nih. Nah, kalau saya boleh punya visi, boleh. Nah, kalau kalian punya visi, terus ketemu dengan cowok yang satu visi, nah, enak sih, iya kan, gitulah. Daripada, nggak punya visi, mau kemana nggak tahu. Ya masih mending kalau terus akhirnya si cowok, oke, aku dukung visimu, kita bareng-bareng. Masih lumayan tapi rada kurang pas ya gitu, tapi masih oke lah gitu. Tapi tetap dalam rumah tangga itu nanti yang ngelit itu adalah si cowok, harusnya gitu loh, bukan si yang cewek begitu. Lalu yang keempat, kita harus menyadari jati diri bahwa kita ini adalah sebagai anak panah yang diciptakan Tuhan itu dengan berharga gitu. Oleh karena itu pegang standar moral yang tinggi sesuai dengan firman Tuhan, jaga kekudusan ya di dalam menjalani hubungan percintaan. Oke, saya katakan kepada yang cewek-cewek, kamu itu berharga, so jangan mudah memberikan tubuhmu untuk disentuh-sentuh sembarangan sama cowok. Ini barang mahal loh nih. Ya, tetapi juga jangan sembarangan. Oke, tidak boleh menyentuh tapi boleh melihat. Nggak boleh begitu juga kali. Ya, ini barang larang ini. Barang mahal tuh nggak boleh dipamer-pamerin. Iya kan? Betul. Diumbar vulgar begitu. Oke, jadi punya standar kekudusan yang tinggi. Dan kita sebagai anak panah itu kalau tergantung anak panah itu di tangan siapa. Kalau di tangan pahlawan yang baik, kita akan melesat ke sasaran yang baik. Tapi kalau juga yang tepat, kalau yang menjadi pahlawan kita, yang mendrive kita, yang mengarahkan kehidupan kita, itu bukan pahlawan yang baik, wah bisa kemana-mana itu, ndak karuan. Firman Tuhan katakan Yahweh adalah pahlawan perang, Yahweh namanya. Jadi pastikan kehidupan kita, jadikan Bapa Yahweh sebagai pahlawan di dalam hidup kita, sehingga kita bisa ada di tangannya. Dan ketika kita ada di tangan Tuhan, maka Tuhan akan mengarahkan kehidupan kita seperti yang Dia mau. Dan kalau rencananya itu pasti yang terbaik, tidak mungkin yang ya terus pokoknya ingin ya gitu ya. Seperti itu, bukan yang sepele begitu. Ya mungkin bukan satu hal yang spektakuler, bukan orang yang terkenal, orang kaya atau bagaimana, tetapi paling tidak hidup kita ini tertata begitu. Kalau ada orang yang secara tidak sadar pahlawannya atau sesuatu yang mendrive dia itu adalah luka masa lalu, luka batin, lalu kebutuhan seks, ya kan? Yang
mendrive itu. Makanya kalau pacaran ya pasti begituan aja gitu kan. Lalu apalagi uang, ya kan? Pokoknya uang. Kalau cari pacar pun yang bisa menghasilkan, gitu kan. Nanti akhirnya punya anak pun anaknya dianggap investasi. Nanti kalau sudah ini, jadi uang terus. Jadi hati-hati. Siapa yang mendrive kamu saat ini? Masa lalumu, sakit hati, atau apa? Kebanggaan, atau sesuatu yang ini, yang apa? Ya, saya sarankan, pastikan pahlawanmu atau orang yang mendrive kehidupanmu itu adalah Bapak Yahweh. Amin. Pastikan itu. Amin. Sehingga hidupmu akan diarahkan dengan baik. Hal yang kelima, tahu tujuan menikah. Kita harus tahu nih tujuan menikah. Untuk apa, begitu loh. Dan menikah ini bukan prestasi. Betul. Cepet-cepetan, aku udah umur sekian nih, ayo kejar tayang gitu kan. Hei, kita apa ya istilahnya? Kalau mau menikah jangan karena dikejar-kejar umur. Dikejar-kejar ini loh. Perkataannya apa? Kapan pertanyaan nikah? Tante om. Tante om, saudara temen, kapan kamu nyusul? Kapan nikah? Gitu kan. Jangan karena itu. Dan juga jangan karena melihat teman-temanku satu geng udah nikah semua loh. Cuman gue doang nih yang masih jomblo nih. Terus akhirnya diobral, kapan cepetan nikah gitu kan. Jangan, karena tujuan menikah itu tidak sesederhana itu. Bukan cepet-cepetan. Tapi kan kalau perempuan kan untuk hamil misalkan terlalu tua kan akan ini, iya memang betul. Tapi kan bukankah di bersama Bapak Yahweh tidak ada mustahil? Betul. Apalagi sekarang teknologi sangat canggih. Kalau susah melahirkan, saya salah aja. Gitu. Ya memang tidak sesederhana ini, tapi maksudnya pasti ada jalan keluar. Mohon maaf. Kalau memang misalkan sangat berisiko sekali, ya apa boleh buat, tidak boleh tidak punya anak juga asal mungkin bisa mengadopsi atau bagaimana begitu kan, dibicarakan bersama. Mohon maaf. Jadi begitu ya. Jangan buru-buru menikah hanya karena dikejar-kejar. Ya, dan juga bukan hanya untuk menghalalkan seks saja. Karena sudah kebelet nih. Pokoknya aku nafsu sama dia nih. Harus menikah sama dia. Jangan. Tujuan menikah tidak untuk menghalalkan seks. Ya, saja. Itu kalau kamu menikah hanya karena itu kamu sangat menurunkan makna dari pernikahan. Ya. Jadi untuk apa menikah? Di dalam Malaki 2 ayat 15 dikatakan, dan dia tidak membuat hanya satu, malah padanya ada sisa roh. Sebab bagaimana yang satu itu dapat mengupayakan keturunan ilahi? Jadi agar kamu terpelihara dalam rohmu, janganlah berbuat khianat terhadap istri masa mudamu. Nah ini maksudnya adalah keturunan ilahi adalah kalau di bahasa Ibrani adalah Zera Elohim atau benih Elohim. Atau godly seed, benih dari yang Elohim begitu. Keturunan ilahi. Maka kita menikah itu salah satunya adalah untuk menghasilkan keturunan ilahi, begitu. Nah kalau ternyata tidak punya anak bagaimana? Itu lain cerita. Artinya keturunan ilahi ini juga tidak harus berupa anak biologis, tapi ada sesuatu yang bisa kita hasilkan dari kesatuan kita dengan pasangan kita, begitu. Apa yang kita hasilkan? Sesuatu yang ilahi, keturunan ilahi dari kesatuan kita dengan suami atau istri kita ini, seperti itu, ya. Dan saya kasih tahu juga bahwa kita mungkin berpikir pokoknya kan menikah dengan seiman. Jangan asal seiman, oke? Jangan asal seiman. Seiman tetapi imannya tidak sama, repot. Yang satu cinta Tuhan, suka pelayanan. Yang satu, udahlah ngapain ke gereja. Ke gereja tuh seminggu sekali cukup, gak usah aktif di gereja lah. Pokoknya absen, rajin ke gereja, cukup.
alasan aja mau tebar pesona. Wah, akhirnya susahnya kan. Betul. Kamu sering ke gereja ngapain sih? Tidur aja di gereja. Gak usah pulang sekalian. Wah, repot ini. Ya kan? Itu iman yang jomplang. Gitu lah. Ya. Dan kita juga jangan berpikir pokoknya aku mempertahankan iman. Lalu akhirnya apa? Menikah dengan yang tidak seiman. Terus ya pokoknya kan saya tidak meninggalkan iman. Ya, tapi terus akhirnya menikahnya tidak diberkati di gereja. Betul. Lah, itu terus ya itu bukan begitu konsep dalam mempertahankan iman juga gitu. Ya kan? Karena kita dalam berumah tangga itu nanti ada satu kesatuan gitu loh. Betul. Kalau beda iman yuk piye gitu. Nah, kalau yang sudah terlanjur ya lain cerita ya kan. Iya. Tetapi kalau yang belum ayo kita usahakan seiman gitu loh. Dan imannya itu yang seimbang. Yes. Gitu. Jadi yang Rasul Paulus katakan janganlah kamu menjadi pasangan tidak seimbang. Itu bukan hanya yang beda iman, bukan. Tetapi seimbang dalam hal apa? Dalam hal iman, dalam hal pemikiran, begitu. Dalam hal kedewasaan juga. Tapi ini dalam hal kedewasaan mungkin isi satu agak karena masih ini isi satu harus ada yang ngomong lah. Seperti ini masih bisa diatur begitu kan. Tetapi kalau iman ini yang kadang-kala tidak pas nih kalau dipaksakan gitu. Dan itu sangat berisiko begitu. Jadi dalam hal ini pernikahan kita harus betul-betul lihat sebagai satu hal yang sakral. Jangan asal pokoknya diberkati atau pokoknya kan aku tidak meninggalkan imanku. No, bukan begitu. Ya, pernah ada orang yang ya aku mau upacara agama lain, lalu setelah itu diberkati di gereja. Duh, tidak bisa begitu mas bro. Itu masa 2 kali begitu. Lain ceritanya kalau pengudusan nikah ya. Beda betul. Tetapi, beda konsep. Tapi juga terus jangan kalau gitu aku menikah dengan upacara agama lain. Tidak apa-apa, nanti akhirnya dikuduskan aja nikahnya. Piye ya? Istilahnya kalau kayak gitu ya berkatnya udah beda. Udah beda karena kamu sudah tahu itu salah, kamu lakukan gitu. Iya kan? Kalau secara hukum tertulis mungkin itu bisa diakali begitu. Bisa. Tetapi kan secara hukum Tuhan udah beda. Ya, konsepnya dari Tuhan bukan begitu. Gitu loh. Ibaratnya pada gitu. Udah berbuat dosa lah, nanti kan tinggal minta ampun selesai gitu. Ya kan enggak begitu konsep Tuhan kan begitu loh. Memang Tuhan Maha Kasih gitu. Tapi kalau sudah tahu salah ngapain dilakukan? Terus dengan entengnya bilang nanti kan minta ampun, Tuhan kan maha pengampun. Cek enake. Ya kan? Gitu loh. Ya. Jadi ini pernikahan ini adalah satu hal yang sakral. Karena apa? Inisiatif dari Tuhan sendiri. Yes, betul. Amin. Inisiatif dari Tuhan. Adam dan Hawa yang mempersatukan siapa? Tuhan sendiri. Bukan maunya dia gitu. Ya. Jadi seperti itu, saudara. Dan juga harus kita perhatikan beberapa jebakan-jebakan dalam cinta. Saya agak cepat aja ya, karena waktunya kok cepat sekali. Ngomong cinta tuh waduh, cepat sekali sih. Berendak ya kan? Iya. Jebakan dalam mencinta ada beberapa hal ya. Yang pertama, tidak melibatkan Tuhan dan orang tua. Kita pikir lah, ini kan masih jauh lah. Nggak usah, ini kan having fun dulu lah gini. Nggak usah melibatkan orang tua atau nggak usah berdoa dulu lah. Pokoknya kan ini masih jauh lah, nanti kalau menikah lah baru berdoa. Salah. Nah terus nih ada kan tiba-tiba ada kasus kan ketika orang tua support kan, terus kamu ini tanya udah berdoa apa belum itu. Oh iya, kayak anak kecil aja nanti. Nah ngomong kayak gitu kan, terus kan saya sempat dengar itu, saya ketawa gitu kan, ada teman gitu kan, terus tanya kenapa, nggak tahu loh papa, aku bilang kalau telepon cewek itu nanti tanya gimana hari ini, tadi pagi kamu udah berdoa belum, terus saya emang kenapa, ya lucu lah masa nanya-nanya kayak gitu.
Iya, diingatkan doa kok. Ya kalau memang sudah berdoa ya sudah lah ya. Cuman ya itu baiklah dari orang tua untuk bisa ini mengingatkan. Jadi justru dari awal ketika ditembak atau mau nembak itu sebaiknya libatkan Tuhan dan orang tua. Gitu. Saya dulu setiap kali dulu waktu mau pacaran, karena kan saya sempat pacaran sebelum menikah dengan Elvina ini kan, pernah punya pacar sebelumnya. Itu selalu saya berdoa dan tanya orang tua juga gitu. Menurut Dedi Mami gimana, setuju enggak kan gitu. Termasuk dengan Elvina ini saya pasti ngomong dan berdoa begitu. Dan kalau orang tua setuju lanjut, kalau enggak ya mundur teratur. Pernah enggak orang tua bilang jangan? Pernah. Terus bagaimana? Mundur teratur lah. Lalu yang kedua, terlalu pakai perasaan. Dia kan baik banget nih, atau mungkin kasihan lah ya, dia itu perjuangannya untuk mendapatkan perhatian aku. So sweet banget loh gitu kan. Ya, terlalu pakai perasaan ya. Lalu terlalu naif sehingga terlalu percaya. Artinya udahlah, nggak mungkin lah dia orang ini coba lihat penampilan gitu, masa sih dia orang baik-baik gitu kok bisa ini melakukan hal yang ini di belakangku, kan kayaknya nggak mungkin deh. Jangan terlalu percaya. Masih pacaran, oke? Masih pacaran, buka mata, buka telinga lebar-lebar. Lalu yang keempat, terbawa hawa nafsu. Makanya kalau pacaran itu jangan terus fokusnya ke seks aja, grepe-grepe, ini selalu menjurus gitu loh, guyonannya, ininya dan sebagainya. Jangan nyerempet. Lalu yang kelima, tidak punya tujuan yang benar. Ada orang pacaran cuman karena kayaknya kalau jomblo itu dosa gitu. Kena kutukan. Makanya nggak betah jomblo gitu kan. Bukan begitu. Jomblo mah sebetulnya juga enjoy aja kan. Gitu loh. Kemana-mana bebas gitu. Mau dekat sama siapa juga bebas gitu kan. Atau mungkin tidak punya tujuan yang benarnya, pacaran hanya untuk mengisi kekosongan, atau hanya untuk pelarian. Aku belum bisa move on sama mantan nih, ada yang deketin, beneran lah, siapa tahu aku bisa move on. Kasihan tuh orang gitu Indo. Jangan ya dek ya. Jangan. Kasihan. Yang keenam, tidak memperhatikan tanda bahaya. Nah, ini yang sangat memprihatinkan. Sudah ada warning flag, red flag, warning, tapi tidak diperhatikan. Ini yang membahayakan. Jadi kalau kalian nanti lihat ada tanda-tanda bahaya, sebaiknya pikirin ulang hubungan kalian. Oke? Nah, apa saja tanda-tanda bahaya? Nanti dong setelah ini. Oke. Apa saja tanda-tanda bahayanya ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Nah, Rio ingatkan kembali, bagi yang mau bergabung silakan di 0816654532. Kami tunggu di malam hari ini. Cerdas Mencinta bersama dengan Pastor Simeon Sulistyo, dan kami akan kembali selepas lagu pujian berikut ini. Tetap di 107.8. Dulu aku berjalan, tapi tanpa arah tujuan, walaupun ku... Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun sahabat berada, masih dalam program refleksi di malam hari ini bersama dengan Pastor Simeon. Kita berbicara tentang cerdas mencinta. Ya sahabatku, tadi di sesi sebelumnya nih Pastor, sebelum nanti kita masuk ya pada pembahasan kita, lanjutkan. Tadi kan Pastor singgung banget nih tentang pernikahan gitu kan. Memang pernikahan ini adalah inisiatif Elohim sendiri, dan itu sudah ada sejak pertama kali manusia ada di
di muka bumi, maksudnya dalam penciptaan Elohim sendiri. Tapi kan sering berjalannya waktu banyak sekali orang mempermainkan pernikahan itu. Nah, contoh-contohnya tadi ya, yang penting nikahnya beda aja dulu, nanti kan ada pengudusan gitu kan. Jadi akhirnya menganggap enteng dan juga menganggap hal yang tertulis secara dunia itu sah-sah aja gitu. Padahal itu di luar dari hukum Elohim gitu ya. Dan juga berkatnya juga pun akan beda gitu. Beda jelas. Dan kalau saya melihat ya, bukan seperti apa, tapi kalau pernikahan yang memang tidak diberkati oleh Elohim itu sepertinya ada dosa terikat yang turun-temurun itu mengikat terus, entah itu kepada anaknya, ke generasi selanjutnya, sepertinya tuh tidak ada pemberesan gitu loh, Pastor. Nah, dan pastinya sahabat di luar sana menginginkan pernikahan yang benar-benar diberkati oleh di dalam Bapa Yahweh sendiri ya. Kalau kita kan saat ini memang kita menyembah kepada Elohim Yahweh sendiri, pernikahan yang sesuai dengan hukum Elohim, sesuai dengan daftar Elohim, ada inisiatifnya Bapa Yahweh, dan semua itu karena keputusan tadi. Ketika kita mencinta, tujuannya apa sih gitu kan? Tujuannya ya pastinya menikah, tapi menikahnya itu pastinya ada visi misi Elohim juga yang harus kita kerjakan gitu, karena semuanya kan bertujuan nih. Seperti apa kita berpikir kehidupan nanti kita sebagai pribadi dan juga nanti bersama dengan pasangan itu seperti apa sih kehidupannya gitu kan ke depannya. Nah, ada beberapa pertanyaan ya, bukan beberapa tapi satu. Ini memancing nih ya. Yang mau bergabung silakan di 0816654532. Ini bersama dengan Irdawanti di malam hari ini yang bergabung. Selamat malam Pastor Simeon. Selamat malam Irda. Dan selamat malam Kak Rio. Selamat malam. Saya mau bertanya nih. Boleh. Gimana kalau pasangan yang sudah terlanjur menikah dan terjebak dalam pernikahan toksik nih? Bagaimana cara mengatasi hal tersebut, Kak? Ya, untuk yang sudah terlanjur ya, tapi toksik, ya apa boleh buat, kita harus dalam doa tentu saja, karena kita nggak bisa mengubah hati orang gitu kan. Yang bisa mengubah hati orang itu adalah hanya Roh Kudus, begitu. Maka mau tidak mau kita ya harus lakukan ini, berdoa dengan jalur langit itu yang harus kita perhatikan gitu. Ya memang bayar harga, mau gimana lagi, sudah terlanjur menikah toh gitu. Nah kalau orangnya KDRT bagaimana? Kalau KDRT sementara pisah rumah dulu, saya katakan. Kenapa? Ya kalau jadi satu terus, jadi sansaknya terus kan ya kasihan, nanti tahu-tahu sudah ini tinggal nama lagi, kan bahaya gitu kan. Kalau KDRT saya menyarankan pisah rumah dulu, jangan langsung cerai loh ya. Ya kita coba. Nah mungkin bisa dimediasi, bisa tanyakan dengan ke pendeta atau ke pembina rohani, atau ke konseling pernikahan, atau ke konselor maksud saya, atau ke psikolog untuk bisa memediasi. Kadang-kala konflik dalam rumah tangga ini perlu adanya mediasi seperti itu. Kalau tidak bisa bertemu titik terangnya. Tapi sebenarnya kalau kita menikah itu dengan terbuka, komunikasi baik, sebetulnya tidak perlu mediasi. Kita bisa bicarakan baik-baik dan kita fokus pada jalan keluar, bukan fokus kepada siapa yang salah, gitu. Kalau siapa yang salah, sebetulnya kalau kita mau jujur aja, siapa yang salah? Dua-duanya salah. Cari benernya siapa yang benar? Dua-duanya juga benar. Maka harus ada solusi. Kita fokusnya ke solusinya itu. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah didoakan, berdoa minta Tuhan untuk bisa mengubah hati, dan kalau perlu mediasi, dimediasi. Ya, memang tidak mudah. Maka dari itu, kalau bagi yang belum terlanjur, ayo mari kita lebih cerdas di dalam mencinta, supaya kita belajar dari pengalaman orang lain lah. Jangan sampai kita harus ngalamin dulu baru kita mendapatkan hikmahnya, begitu. Paling tidak kita mempelajari kehidupan orang lain. Oh, ini kok begini begitu. Berarti untuk kedepannya saya tidak boleh seperti itu. Jadi kita melihat, oh ini ada jebakan atau
kayak apa namanya lobang yang menjadi apa penghalang, menjadi masalah bagi orang lain umumnya begitu ya, kita harus waspada. Contohnya kenapa saya punya pemikiran bahwa kalau mumpung sebelum menembak belum pacaran, lagi baru nembak, baru mau nembak ya, PDKT itu, kenapa saya punya pikiran tanya dulu sama orang tua? Karena saya memperhatikan orang-orang yang sudah pacaran dan ada yang sebagian mau menikah nggak disitu orang tua. Wes kadung tresno, sudah terlanjur cinta, jatuh cinta, sudah cintanya ini banget ya kan? Dipisahkan itu sakit sekali gitu. Sakit, lebih sakit dari sakit gigi katanya kan. Dan itu kasihan gitu. Sampai kenapa kok bisa begini lah? Emang dari awal orang tua nggak setuju, nggak tahu, atau setuju terus tiba-tiba nggak setuju begitu. Kan kalau orang tua dari awal setuju kan enak gitu loh. Dan terbuka, nggak perlu backstreet juga gitu loh. Makanya saya selalu ngomong sama anak-anak muda, kalau mau pacaran ngomong dulu sama orang tua. Tanya dulu setuju enggak tuh mereka. Kalau enggak setuju sudah mending cari yang lain. Kenapa? Mumpung belum cinta, baru sekedar naksir, itu bisa mudah move on kan begitu. Kalau sudah terlanjur ini, apalagi udah pacaran 4 tahun kayak kredit motor ya kan. Maka ya gimana ya kan, habisin waktu gitu kan. Kasihan gitu kan. Ada yang sudah sampai berapa tahun untuk kayak kontrak kayak apa angsuran rumah kasihan gitu loh. Jadi tanya dulu. Maka itu saya juga jalani. Saya selalu baru naksir ya. Dulu saya naksir Elvina gitu. Sebelum nembak saya tanya dulu sama Dede Mami itu, setuju enggak gitu. Kalau setuju saya lanjut. Kalau enggak setuju ya sudah mundur teratur lah. Gitu. Ya. So yang belum terlanjur tolong enggak usah enggak apa-apa. Kalau saya bisa ini. Don't try this at home, oke? Oke, kalau sudah terlanjur ya itu harus berdoa dan kalau bisa mediasi. Iya, untuk Irda ya yang tadi bertanya, ini jawabannya ya, kalau sudah terlanjur didoakan, kalau bisa mediasi ya silakan dimediasi. Kalau ini sudah terjebak nih dalam pernikahan yang toksik ini, cara mengatasinya sudah dibagikan oleh Pastor Simeon. Nah, ini dari John Charles di Jakarta nih, Pastor. Saya mau tanya nih. Wah, ya, Charles. Oke, ingin bertanya, seberapa penting suku dan ras dalam berpacaran? Ya, kalau ini adalah preferensi masing-masing orang ya, masing-masing dari keluarga. Tadi bicara selera itu. Ya, selera. Jadi seberapa penting? Ada sebagian orang penting, ada sebagian orang yang nggak penting. Ya, jadi ini masalah selera saja, tidak masalah dosa atau tidak, atau mungkin bisa berjalan atau tidak. Itu tergantung masing-masing sebetulnya. Seperti itu. Oke, kembali ke selera. Kembali ke selera, nilai dalam keluarga masing-masing. Siap. Oke, baik, terima kasih ya buat John Charles dan juga Irdawanti yang sudah bertanya. Nanti silakan kalau masih kurang puas silakan tanya lagi. Kami masih menunggu. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan kita di malam hari ini tentang cerdas mencinta. Silakan, Pastor. Ya. Tadi saya bilang terakhir jebakan dalam cinta itu adalah tidak memperhatikan tanda bahaya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa saja tanda-tanda bahaya itu? Yang pertama, melakukan kekerasan dan kasar, bukan kasar kulitnya, tapi kasar kelakuannya, baik secara verbal maupun fisik. Kalau verbal itu cuma omongan doang, nyelkit gitu, omongannya, aduh kasar banget sih gitu kan. Fisik itu udah mukul, sudah mulai pakai kekerasan fisik maupun kekerasan secara seksual. Artinya maksa harus berhubungan seksual gitu kan, pada saat masih pacaran gitu kan. Ini sudah tanda bahaya. Saya bilang kalau pacarmu itu kasar baik secara verbal maupun fisik, apalagi sudahlah, mending move on aja lah, cari yang lain. Ya, kenapa? Ini ada datanya nih. Data tahun 2020 nih ya, dari Mitra Lembaga Komnas Perempuan mencatat ada 1.000, ini tahun 2020 berarti 4-5 tahun yang lalu. Ya, 5 tahun lah. 5 tahun ya.
mencatat ada 1.309 kasus kekerasan dalam pacaran tahun 2020, 1.309, dan 20% dari keseluruhan kasus yang tercatat ini kasus kekerasan. 20%-nya kekerasan dalam pacaran. Yang langsung mengadu ke Komnas Perempuan itu hanya 264 kasus. Dan kalau kekerasan seksual dalam pacaran tahun 2021 sebanyak 1.074 kasus. Banyak loh ini. Dan data tahun 2020 dari Kementerian PPA itu kekerasan seksual itu 46,7% dari total. Kekerasan psikis ya makan hati gitu kan. Ya begitulah. 18,31%. Dan kekerasan fisik 19,4%. Ini datanya. Artinya apa? Banyak kekerasan di dalam hubungan pacaran begitu. Maka saran saya demi kebaikan kamu, terutama yang cewek-cewek ya, kalau cowokmu kasar, sudah mulai main kasar sama kamu, sudah mulai ini ya sudahlah, cari yang lain saja, move on. Ya, oh jangan kamu berpikir nanti kan sama saya berubah. Nah, itu sudah sama kamu udah berapa lama? Berubah nggak? Nanti siapa tahu aku bisa mengubahnya. Yang bisa mengubah orang itu hanyalah Roh Kudus. Kamu jangan jadi pahlawan kesiangan lah. Ya, mohon maaf ini saya keras ngomongnya. Lalu yang cowok apakah kalau gitu? Yang cewek apakah ada yang tidak ada yang melakukan kekerasan? Ya ada juga. Maka dari itu cowok-cowok kalau kamu lihat cewekmu itu tidak sudah kasar, main kekerasan, ya, apalagi tidak menghormati kamu atau bahkan tidak menghormati orang tuanya, sudahlah, itu sudah red flag banget, itu sudah cari yang lain lah. Yang kedua temperamental, mudah tersulut emosinya, temperamental itu begitu. Dikit-dikit marah, mungkin tidak mukulin kamu, tetapi banting-banting segala sesuatu, gitu. Ya, banting pintu, ceduer. Mungkin banting HP, banting laptop, banting tas, banting sepatu, mungkin tidak melempar ke kamu gitu kan. Tapi ini bahaya juga. Pikirin baik-baik. Ya, kalau orang udah tersulut emosinya, kamu bisa nggak hidup dengan orang yang mudah tersulut emosinya? Gitu. Yang namanya masih pacaran, siapa tahu sama aku berubah. Pacaran, masih pacaran, nanti sudah menikah beda sih kan. Apalagi nanti tiap hari ketemu tuh. Sanggup tidak dirimu yang menghadapi orang model begitu? Pikirin baik-baik. Ya, mudah tersulut emosinya. Mungkin tidak membahayakan kamu secara langsung ya. Artinya itu kalau marah-marah, banting-banting, pukul-pukul tembok, tidak pernah mukul kamu. Yes. Tapi ini bahaya. Nanti kalau suatu saat bisa aja gelap mata, yang dipukul kamu malah. Atau mungkin nanti ketika punya anak, lihat papanya, kalau marah begitu ya, oke, jadi akhirnya ditiru gitu, repot nanti. Oke, lalu selanjutnya manipulatif. Manipulatif itu dengan kata-kata yang manis, dengan kata-kata yang pokoknya membuat supaya kita mengikuti keinginannya. Oh berarti kamu nggak sayang aku? Iya aku sayang. Mana buktinya? Tunjukkan dong. Ya, kamu kan kamu udah nggak sayang aku lagi. Nah itu manipulatif. Lalu apa? Aku kalau gitu aku bunuh diri aja. Nah seperti itu. Oh jangan. Ya sudah oke ayo. Kan akhirnya begitu. Kasihan lah. Enggak aku pukulin diriku sendiri. So itu salah satu manipulatif. Kalau sudah begini itu sudah tanda-tanda bahaya. Tanda bahaya. Jangan dilanjut. Karena ini penyakit. Oke. Manipulatif. Yang keempat, memancing nafsu birahi. Tangan meraba-raba, melakukan atau mengajak melakukan yang berbau seksual, oral, petting, nonton pornografi, bahkan sampai hubungan seksual. Oke. Itu tanda bahaya. Sudah, kalau saya bilang, kalau cowokmu ya sudah mengajak hubungan seks, mending sudah
cukup sekian dan terima kasih cari yang lain. Nanti dia akan enggak aku kan cuma ngetes, aku cuma no sudah. Nanti ada ada episode selanjutnya. Ya, nanti untuk selanjutnya ya kan. Termasuk manipulatif. Nanti begitu. Terbuai akhirnya ya terlaksanakan nanti bisa. Begitu. Bisa saja pakai nanti kayak di sinetron kasih obat, kamu nggak sadar, tahu-tahu loh apa yang sudah aku lakukan gitu. So itu yang membahayakan. Oke. Jadi sudah. Lalu ada data nih, Bank Dunia memperkirakan ada 47,3 dari setiap 1.000 remaja perempuan di Indonesia pernah melahirkan. Ini lebih besar dari rata-rata dunia, yaitu 44. Dan angka ini belum berubah signifikan sejak pertengahan tahun 1990-an. Ini sumber dari United Nations Children's Fund tahun 2020. Jadi banyak sekali, apalagi zaman now. Zaman now itu wah ngeri ya. Saya pernah lihat di Instagram kalau nggak salah video, ada orang nanya seberapa nakal kamu dalam pacaran gitu kan. Cewek-cewek yang ditanyain kayaknya wajahnya polos-polos, baik-baik, cantik-cantik gitu. Ternyata apa? Jawabnya check in dengan ketawa-ketawa. Padahal usia berapa? 15 tahun gitu kan. Ya astaga, SMP lu tuh. Iya. SMP SMA lah ya. Wah, ngeri saudara. Dan saya sebetulnya ada data-data yang lain bahwa sudah ngeri sekarang, apalagi nggak cuma cewek, cowok juga bahaya. Lalu selanjutnya, tanda bahaya selanjutnya adalah tidak menghormati orang tua dan pasangan. Kalau tidak menghormati sama orang tua saja nggak menghormati, apalagi sama kamu, sama pasangan. Hati-hati ya. Saya pernah membaca dan pernah mendengar orang dulu bilang, kalau kamu mau cari pasangan, kamu atau cari suami, kamu perhatikan bagaimana perlakuan dia terhadap ibunya. Ya, kalau sama ibunya baik, nah oke lah, itu termasuk laki-laki yang baik katanya. Tapi secara universal lebih lagi, kamu perhatikan orang yang memperlakukan waiter di restoran atau orang yang strata sosial ekonominya lebih rendah dari dia. Kamu lihat bagaimana cara dia melakukan orang tersebut, baik cewek baik cowok, ya itu kelihatan. Kalau dia sama orang yang secara strata sosial saja tidak baik, itu tanda-tanda dia kurang sip, ya seperti itu. Kalau dia baik sama yang bawah, pasti baik dengan semua. Gitu. Nah, yang keenam terakhir, tanda-tanda bahaya adalah orang itu tidak cinta Tuhan. Kalau tidak cinta Tuhan, tanda bahaya. Jadi mungkin dia ke gereja tapi hanya sekedar ya absen doang. Dan banyak kasus yang saya lihat ya mungkin karena selalu hadiri pernikahan, jadi MC, jadi WL gitu. Jadi mereka menikah, jadi gereja itu hanya maksudnya datang kepada Tuhan hanya sekedar untuk menikah aja. Setelah itu ya mereka balik ke kehidupan berumah tangga tanpa pernah menginjak lagi. Mereka menginjak gereja, datang hanya untuk menikah tok gitu. Selanjutnya tidak pernah muncul absen. Bukan gimana ya, kita memaksa mereka untuk datang beribadah, tapi setidaknya mereka datang berkumpul gitu kan. Alangkah baiknya kita berkumpul bersama-sama gitu kan. Ya mau urusan mereka punya doa pribadi di rumah silakan. Tapi kan kadang kan manusia kita melihat apa yang di depan kita nih gitu loh, Pastor. Nah, bagaimana tanggapan Pastor tentang ya ini memang banyak sekali terjadi gitu kan, bukan hanya di luar gereja yang menyembah Yahweh aja pun ada gitu kan, yang di luar pun juga ada juga teman saya ketika menikah baru saya tahu dia Katolik toh. Gitu. Iya, memang ini banyak fenomena sekarang itu kan orang semakin kreatif toh, sehingga mereka bisa mengakali
aturan yang seharusnya dilakukan gitu. Secara tertulis, secara aturan mungkin tidak nyalahin, bisa saja diakali gitu. Tetapi secara motivasi hati itu sudah tidak benar, gitu kan. Nah ini yang perlu kita jadikan perhatian bersama begitu, supaya kita jangan niru hal-hal yang seperti itu. Dan kalau hanya sekedar dijadikan ya pokoknya, bahkan tidak cuman menikah loh, baptis, udah lama enggak pernah ke gereja, hanya untuk keperluan sesuatu baptis, ke gereja sebentar habis baptis selesai, nggak pernah ke gereja lagi. Ada loh yang model begitu. Itu saya pernah lihat, bahkan yang apa namanya itu di kota lain sih waktu itu. So jadi ya kita jangan ngikutin yang seperti itu, jangan ikuti jejaknya, ya, karena ingat pernikahan itu adalah sakral dan kudus, jadi jangan dibuat main-main, begitu. Nah kembali lagi, kalau yang sudah terlanjur, ya itu tadi, apa boleh buat, kita harus bayar harga yang sangat mahal, gitu. Tapi bukan berarti mustahil, ya. Dan biasanya saya sih belum pernah mengkonseling rumah tangga yang hampir kandas ya. Baru sekedar ngobrol-ngobrol doang, tapi belum ini, karena sempat pasangan itu mau saya temukan gagal terus. Ya sudah, saya selalu tanya, saya belajar dari Dedi dan juga guru hipnoterapi saya, bilang kalau dalam pernikahan dua-dua harus datang. Dua-dua tanya dulu, masih mau lanjut atau enggak, masih cinta enggak, tapi enggak, maksudnya masih mau melanjutkan pernikahan ini atau tidak. Satu saja bilang tidak, itu sulit, tidak akan bisa terselesaikan, karena yang satu sudah pokoknya tidak mau, gitu. Tapi kan kalau di dalam gereja kan tentu saja kita usahakan, kita mungkin konseling lagi supaya berubah pikiran bahwa oh ya ini pernikahan penting, apalagi kalau sudah punya anak. Itu yang harus diperhatikan, karena yang jadi korban pasti anak. Saya pernah lihat ada pasangan yang menikah, bercerainya itu anak-anaknya sudah besar, sudah SMA atau sudah kuliah. Itu pun tetap menyakitkan bagi anak-anak mereka, menyakitkan sekali. Ya, tapi tetap gitu pun juga ada orang yang berusaha untuk ya kita lihat di film, bukan di film, di berita-berita itu kan sudah cerai tapi kayaknya hubungan baik demi anak katanya, tapi toh tetap beda juga. Itu yang tersiksa malah mereka gitu. Iya. Walaupun mereka mau lihat anaknya bahagia, tapi yang tersiksa mereka, gitu. Dan anaknya akan merasa sakit ketika nanti dia besar ada jejak digitalnya gitu. Nah itu dia. Oh ternyata orang tua saya pernah berpisah gitu. Dan saya kalau nggak percaya ada perpisahan baik-baik. Betul. Saya nggak percaya. Nggak ada. Ya kon baik-baik. Emangnya ngelamar kerja dulu baik-baik, pulang resign juga baik-baik, itu bisa. Tapi kalau pernikahan masa semua ini kita berpisah dengan baik. I don't think so. Kalau berpisah baik-baik ngapain ke pengadilan? Nah itulah. pakai kuasa hukum segala betul gitu, sekali. Pengacara. Berarti nggak baik. Jadi pastikan kita cinta Tuhan dulu, dan cari pasangan yang pertama adalah secara kualitas harus yang cinta Tuhan. Itu kualitas nomor 1, harus cinta Tuhan. Nah, kalau cinta Tuhan sudah, itu ke belakangnya lebih mudah lah untuk ya tetap masalah tetap ada, cuman lebih mudah daripada yang tidak cinta Tuhan. Tapi kalau untuk hal-hal yang lain, syarat yang pertama adalah harus manusia. Betul. Iyalah, bahasa sama roh halus. Lah sekarang ada orang yang menikah dengan pohon. Dengan boneka, dengan anjing. Ya, mau di mana ya kan? Aduh, saya nggak habis pikir itu. Jadi kriteria pertama cari pasangan adalah manusia. Yang kedua lawan jenis. Dan yang ketiga barulah yang cinta Tuhan. Yes. Nah, tapi kalau secara
apa namanya, ya iyalah kalau harus manusia dan lawan sendiri pastilah ya, berarti yang satu adalah cinta Tuhan. Nah, terima kasih Pastor. Nah, juga pernah ada teman gitu kan, ada teman juga yang istilahnya dia menikah diberkati di gereja. Memang awalnya ya cowoknya ini beda keyakinan gitu, terus ngikut dia nih Pastor, ikut dan mungkin ya bucin juga ini sama cewek kan, akhirnya ya udahlah dia ikut pokoknya, karena memang pergaulannya mereka orangnya entertain banget gitu kan, jadi udah masalah dia mau ikut keyakinan cewek ikut aja gitu kan, karena orang tuanya cewek juga mendukung banget nih gitu kan, udah kalau kamu mau sama anak kami ya kamu harus satu iman gitu kan, ya udah dia baptis lalu mereka pernikahan ini diberkati. Nah setelah itu udah pernikahan baru keluarga cowok ini protes gitu kan, semuanya ditutup akses apapun gitu loh, mulai dari ini bicara tentang harta nih kan, warisan itu kan gak dapat apa-apa gitu dari keluarga. Nah mungkin dia mikir lagi, akhirnya dia balik nih ninggalin ceweknya walaupun sudah menikah. Gitu. Nah dan ketika tahu hal ini memang ini ada, jujur ya Pastor, kayak sedih gitu kan, kok sudah diberkati baru dia meninggalkan wanitanya, dan ini kan berarti ya tadi menikah hanya karena ikut-ikutan, terus tidak ada kekuatan yang teguh gitu, istilahnya tadi saya menikah dengan keyakinan saya karena saya takut akan Tuhan, nah gitu kan, dan juga ada yang memang sudah dikasih kelancaran itu ya Pastor, baik secara iman, dukungan siapapun itu, jadi mereka tuh ketika terima kan ada yang kuat juga, bahkan ada juga yang goyang nih dalam berumah tangga. Nah kalau tadi kan kita sempat bahas gitu kan Pastor, kalau yang tadi kekerasan, bagaimana dengan perselingkuhan ini Pastor, kalau menurut Pastor kalau sudah sebagai apa ya tadi jebakan-jebakannya ini. Sudah menikah belum? Sudah menikah terus perselingkuhan ini Pastor. Ya kalau perselingkuhan ini memang sulit juga ya. Artinya itu penyakit juga gitu. Penyakit yang ya hanya Tuhan yang bisa mengubahkan hati orang. Seperti itu. Jadi memang ya tetap kita bisa didoakan bertobat, bisa. Ya, tapi itu juga perlu bantuan juga baik psikolog maupun terapis yang lain begitu untuk istilahnya tanda kutip mengobati kecenderungan untuk selingkuh ini gitu. Karena kecenderungan untuk selingkuh ini ada masalah di pikiran bawah sadar juga seperti itu. Ini perlu dikonseling juga, dan harus ada kemauan dan kesadaran dari seorang itu untuk berhenti gitu. Dan ngomong-ngomong selingkuh, jangan kita bayangkan selingkuh itu sudah hubungan seks dengan orang lain. Tidak hanya itu sudah level yang tinggi lah. Ketika seorang pasangan yang sudah menikah ada chatting dengan orang lain yang lawan jenis, yang sampai disembunyikan dari pasangannya, itu pun menurut saya sudah hitungannya selingkuh. Gitu. Kenapa? Ya karena ngapain kamu tutup-tutupi sama hubungan chatting dengan yang orang lain gitu. Kalau nggak ada apa-apa ngapain kamu tutup-tutupi, ya kan? Bener. So itu sudah awal dari perselingkuhan di situ. Jadi hati-hati. Lebih baik ya open aja lah apa adanya gitu. Kalau sudah ada yang mulai main api, mending sudah langsung mundur teratur gitu. Wah ini sudah menjurus ke yang nggak bener nih, sudah langsung gitu. Kayak saya dulu, waktu dulu masih belum menikah ya, ada yang seperti itu. Adik kelas saya udah menikah. Lah saya tahu dia sudah tahun lalu tak kapan sudah menikah gitu waktu itu. Terus chatting sama saya di Facebook, terang-terang loh dia, kok nggak tahu dia dengan nada bercandaan gitu ya. Aku bosan, jadi intinya kayak mau ngajak selingkuh gitu. Aku bilang, kamu kan udah menikah, hati-hati loh, kamu jangan main api loh ya, aku bilang gitu.
Habis itu sudah, oh iya kok sorry kok. Habis itu kita nggak pernah kontak lagi. Kita hati-hati. Yang kadang-kala begitu dengan model-model yang sedikit. Jangan dipikir ini bercanda. Jangan. Kalau buat saya itu kita harus pasti batasan yang tegas. Nggak ada yang model mungkin dia bercanda cuman ini aja kok. No, ini sudah ada api kecil nih, harus ditutup dulu. Kalau enggak lama-lama membesar, membakar, bahaya ini. Sesi rumah kebakar nanti ya. Oke. Jadi itu. Ngomong-ngomong orang yang kasar, saya beberapa kali lihat 2 macam video atau 3 ada di internet. Kayaknya ini memang bukan settingan, memang video asli. Orang masih pesta pernikahan, si cowok ngasih roti ke ceweknya, mempelai wanita dimakan, agak sedikit bercanda dikit kan. Oke. Sekarang gantian yang cewek kasih makan ke cowoknya. Yang agak sedikit bercanda. Apa yang terjadi? Langsung dikaplok itu, ditampar si ceweknya. Di depan. Saat itu juga saya pikir, ya ampun, aduh, kok bisa gitu loh. Kalau dia berani melakukan hal itu di pesta pernikahan, berarti sebetulnya pada saat menikah, pada saat pacaran. Dia juga melakukan hal yang sama. Sudah berani. Kenapa dilanjut? Kalau saya sih, mending sudahlah, cukup sekian dan terima kasih lah, gitu loh. Ada tuh, yang video yang lain yang sama. Bukan orang yang sama maksudnya, tapi kejadiannya mirip-mirip begitu, bahwa dipukul ceweknya sampai ceweknya melongo gitu. Kayak nggak percaya apa yang terjadi gitu. Itu ngeri banget sih. Ya, jadi betul-betul ketika masih pacaran, buka mata, buka telinga lebar-lebar. Ya, jangan tertutup dengan asmara, emosi cinta itu. Seperti itu. Oke, baik. Ya, itu saja obrolan kita di malam hari ya, Pastor. Karena waktunya sudah harus ke acara selanjutnya. Siap. Nanti sahabat-sahabat benar kalau mau kita adakan lagi ngobrol tentang cinta lagi, boleh lah ya. Ya, siap. Kita tunggu nih ya, sahabat yang ada di rumah dan juga Pastor Simeon pastinya ya. Kalau kita tunggu animonya dari sahabat-sahabat kebenaran nih. Kalau cuman dari saya doang ya, saya juga bertanya-tanya, apakah yang mendengarkan ini antusias atau enggak gitu. Kalau ada beberapa yang minta ayo lagi dong gitu, lagi dong bahas tentang cinta. Siap, nanti kita atau mungkin bisa kita buat seminar saja. Juga bagus juga itu. Oke, kita buat seminar ya. Ditunggu lagi ya untuk bersama dengan Pastor Simeon untuk pembahasan lainnya pasti tentang cinta. Dan malam hari ini sahabatku tentang cerdas mencinta. Untuk closing statementnya apa nih, Pastor? Mari kita cerdas dalam mencinta, supaya kita, ini terutama yang masih pacaran atau masih jomblo ya, supaya kita bisa menjalin hubungan, membangun rumah tangga dengan baik, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita bisa mengenapi rencana Tuhan bersama pasangan kita masing-masing, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Amin. Ya, itu saja. Ini juga materi tidak menutup kemungkinan untuk para orang tua yang mungkin sudah punya anak yang sudah mulai beranjak remaja atau mungkin sudah remaja dan mulai berpacaran, seperti itu. Ya, untuk bekal bagi kita semuanya. Begitu. Oke, baik. Mungkin itu saja. Siap. Untuk kita obrolan di malam hari ini. Ya, kita tutup dalam doa. Silakan, Pastor. Bapak Yahweh, pada malam hari ini kami mengucap syukur buat waktu yang Kau berikan bagi kami untuk dapat berbincang-bincang mengenai cinta. Tuhan yang tolong berikan hikmat bagi anak-anak-Mu yang masih muda, terutama mereka yang masih berpacaran maupun yang masih sendiri. Tuhan yang memberkati di dalam langkah-langkah kehidupan mereka, pertemukan dengan orang-orang yang cinta Engkau, yang mengasihi mereka dan juga mengasihi keluarga mereka. Biarlah kehidupan rumah tangga anak-anak-Mu ini boleh menjadi rumah tangga yang kokoh, yang harmonis, yang kuat di dalam Tuhan, sehingga mereka boleh menghasilkan keturunan ilahi yang Engkau harapkan dan boleh
kehidupan kami semua boleh menjadi berkat dan Engkau pakai untuk kemuliaan bagi nama Amin. Bapa. Terima kasih Bapak, dan kami berdoa untuk sahabat sudah kebenaran, kami semua yang mendengarkan, yang mungkin sudah terlanjur di dalam pernikahan tetapi tidak berjalan dengan baik. Ya, kami berdoa kiranya Tuhan berikan damai sejahtera surga itu mengelingkupi dalam keluarga umat-umat-Mu. Pulihkan kembali hubungan di dalam keluarga mereka ya Bapa. Pulihkan di dalam keluarga umat-umat-Mu ini Tuhan, supaya nama-Mu ditinggikan dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Amin. Engkau obati dan Engkau sembuhkan segala luka-luka batin, luka-luka yang saat ini mungkin sedang dialami oleh anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa Yahweh, Engkau yang memberkati segala kehidupan kami, langkah-langkah kehidupan kami selanjutnya, dan bahkan dalam rumah tangga kami masing-masing. Tuhan menyertai dengan para malaikat-Mu, dengan kasih-Mu sendiri. Engkau yang ada di dalam rumah tangga kami, yang menjadi kepala di dalam keluarga kami. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati Rio sebagai host pada malam hari ini. Berkati masa depannya, langkah-langkah kehidupannya Tuhan yang menyertai. Amin. Pelayanannya juga Tuhan pakai lebih hari lebih heran. Terima kasih Bapak Yahweh, hanya di dalam nama Tuhan Yeshua Mesias kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Iya, terpujilah nama Tuhan, dan juga terima kasih Pastor Simeon untuk kebersamaannya. Bapak Yahweh memberkati dalam kesehatan, pelayanannya, keluarganya, generasi yang dilahirkan diberkati. Dan kita bertemu lagi ya di hari lainnya dengan pembahasan yang lebih luar biasa lagi sahabatku, yang pastinya membawa berkat bagi jiwa, dan selalu ada cinta bersama dengan Pastor Simeon Sulistyo. Haleluya. Ya, dan sahabatku, akhir kata saya Rio pamit undur dari Ruang Dengar Sahabat. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya di malam hari ini, dan juga terima kasih untuk Irda dan juga Charles yang sudah bergabung. Ada atensi kembali dari Irda. Ucapkan terima kasih Pastor Simeon dan Kak Rio. Bapak Yahweh memberkati selalu. Amin. Dan juga untuk Irda dan juga sahabat lainnya yang mendengarkan di malam hari ini. Kita bertemu lagi di pekan depan dengan pembahasan lainnya, dan dalam program refleksi di setiap hari Selasa malam. Untuk kita semua, Bapak Yahweh memberkati. Selamat malam dan selamat beristirahat.